Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah strategi bisnis manajemen. Kan ini adalah untuk pertemuan ke-14 dan kita akan membahas tentang matriks strategi induk atau yang dikenal dengan Grand Strategy Matrix. Sebagai pengantar, kita mulai bahas soal definisi bahwa matriks strategi induk atau Grand Strategy Matrix telah menjadi alat yang populer bagi formulasi strategi alternatif. Dengan menggunakan matriks ini, semua perusahaan yang diteliti dapat ditempatkan pada salah satu dari 4 kuadran yang ada pada matriks ini. Bentuk umum matriks strategi induk terdiri atas 2 dimensi, posisi persaingan dan pertumbuhan pasar. Oleh karenanya kemudian matriks ini terdiri 4 kuadran dengan masing-masing kuadran memiliki alternatif strategi. Berikut adalah matriks strategi induk yang disusun berdasarkan 2 dimensi, pertumbuhan pasar, yang atas itu pertumbuhan pasar yang kuat, bawah itu pertumbuhan pasar yang lemah. Ini merupakan faktor internal dari suatu perusahaan. Kemudian posisi persaingan, kiri lemah, di kanan yang kuat, dan ini merupakan eksternal perusahaan. Atas dasar 2 dimensi pertumbuhan pasar dan posisi persaingan, kita dapati 4 kuadran, di mana masing-masing kuadran merupakan strategi induk yang terdiri dari strategi-strategi alternatif. Pada kuadran 1 ada strategi alternatif pengembangan pasar, penetrasi pasar, pengembangan produk, integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal. Pada kuadran 2 ada strategi pengembangan pasar, strategi penetrasi pasar, pengembangan produk, integrasi horizontal, divestasi, likuidasi, dan diversifikasi konsentrik. Kuadran 3 ada strategi alternatif penciutan, diversifikasi konsentrik, diversifikasi horizontal, diversifikasi konglomerat, divestasi, dan likuidasi. Sementara di kuadran 4 itu terdiri dari alternatif strategi diversifikasi konsentrik, diversifikasi horizontal, diversifikasi konglomerat, dan joint venture. Kuadran 1. Perusahaan-perusahaan yang berada di kuadran 1 berada pada posisi yang excellent. Perusahaan ini terus berkonsentrasi pada pasar saat ini dengan melaksanakan strategi yang sesuai, seperti penetrasi pasar, pengembangan pasar, atau pengembangan produk. Tidak bijaksana bagi perusahaan ini untuk mengubah strateginya jika SBU-nya tengah unggul dalam persaingan. Jika perusahaan ini punya sumber daya berlebih, maka strategi integrasi ke depan dan integrasi ke belakang, serta integrasi horizontal, itu akan merupakan pilihan utama. Untuk mengurangi risiko, perusahaan dapat menggunakan strategi diversifikasi konsentrik. Perusahaan pada kuadran 1 berpeluang untuk sukses memanfaatkan peluang-peluang eksternalnya. Pada kuadran 2, perusahaan yang berada pada kuadran 2
perlu mengevaluasi pendekatan yang mereka lakukan ke pasar secara serius. Meski pasar industri sedang tumbuh, mereka sulit bersaing secara efektif. Mereka perlu mencari tahu mengapa dan bagaimana perusahaan dapat melakukan perubahan terbaik agar dapat meningkatkan persaingan. Karena pertumbuhan industrinya yang cepat, strategi intensif merupakan pilihan utama yang harus dipertimbangkan. Jika perusahaan tidak memiliki competitive advantage, strategi integrasi horizontal menjadi pilihan. Strategi lain yang dapat dipertimbangkan adalah divestasi dan likuidasi. Kuadran 3. Perusahaan-perusahaan yang berada pada kuadran 3 bersaing dalam pertumbuhan industri yang lambat dan memiliki posisi bersaing yang lemah. Perusahaan harus mampu membuat beberapa perubahan yang cukup drastis dan cepat untuk menghindari kebangkrutan atau tindakan likuidasi. Suatu yang disarankan adalah mencegah terjadinya pengeluaran dana tunai yang besar. Penjualan aset juga merupakan hal penting yang harus dilakukan. Selain itu, mengganti bisnis yang berbeda perlu dipertimbangkan. Jika cara-cara di atas tidak berhasil, pilihan terakhir adalah divestasi dan likuidasi. Kuadran 4. Perusahaan-perusahaan yang berada pada kuadran 4 memiliki posisi persaingan yang kuat, tetapi berada dalam pertumbuhan industri yang lambat. Perusahaan memiliki kekuatan untuk meluncurkan program-program diversifikasi ke dalam area-area bisnis yang tumbuh dan menjanjikan. Perusahaan-perusahaan pada kuadran ini memiliki cash flow yang tinggi. Strategi yang dibutuhkan adalah diversifikasi konsentrik, diversifikasi horizontal atau diversifikasi konglomerat, dan joint venture. Teladan kasus 1. Berikut adalah skor matriks internal faktor evaluation dan external faktor evaluation untuk analisis matriks strategi induk. Dari kedua matriks ini kita peroleh skor untuk matriks internal itu skornya 2,81 dan matriks eksternal itu 1,96. Jadi mereka berada pada posisi positif. Di kuadran positif berarti ada di kuadran 1 dengan skor faktor internal 2,81 dan skor faktor eksternal 1,96. Pilihan strategi induk untuk kasus 1 adalah strategi-strategi di kuadran 1, terdiri dari pengembangan pasar, penetrasi pasar, pengembangan produk, integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal. Pada pembahasan tentang matrik QSP, Quantitative Strategy Planning, yaitu materi pada pertemuan 15, kita akan dapat menentukan strategi mana yang jadi pilihan utama. Baik, berikut adalah exercise 14.1, di mana saudara diberikan dua matrik yang sudah dihitung skornya, yang merupakan perkalian antara bobot dan rating atau peringkat, yaitu pada faktor eksternal
matriks eksternal skornya 2,7, dan pada faktor internal, matriks internal, skornya 3,15. Pertanyaannya adalah, di mana posisi strategis perusahaan dan alternatif strategi apa yang disarankan. Berikutnya pada exercise 14.2, kembali saudara diberikan dua matriks internal dan matriks eksternal. Bobot dan ratingnya sudah ada, saudara perlu menghitung skornya. Skor untuk masing-masing matriks, internal dan eksternal. Kemudian instruksinya adalah saudara diminta untuk menghitung skor faktor strategis internal dan skor faktor strategis internal, sehingga saudara bisa menentukan posisi strategis perusahaan bisnis tersebut. Dari situ, saudara akan temukan strategi induk ada di kuadran berapa. Lalu, apa saja pilihan-pilihan strategi yang dapat direkomendasikan. Dari teladan 1 dan 2 exercise ini, saya berharap saudara mempunyai pemahaman yang memadai untuk melakukan analisis matriks strategi induk, yang kemudian nanti pada pertemuan berikut saudara bisa memilih strategi mana yang paling bisa diimplementasikan, karena strategi induk itu terdiri dari beberapa strategi yang kemudian dengan instrumen lain dapat ditentukan strategi mana yang kemungkinan implementasinya lebih mudah. Saya kira demikian pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu lagi pada materi pertemuan berikut, yaitu membahas tentang matriks QSP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.